Salam. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung, baik yang kebaktian di gereja ini maupun yang melalui live streaming dimanapun berada. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis dengan topik Jangan Menghujat Roh Kudus. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1 hingga 7. Kita akan membaca secara responsoria. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apa ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu 6 Juni 2021. Poin pertama, anak lahir. 1. Pada hari Kamis 6 Mei 2021, Tuhan telah mengaruniakan satu anak perempuan bagi keluarga Barita Siaduan Manulang Bernadette Tadung, beralamat di Jalan Kebon Kopi, Gang Haji Jalal nomor 3, Wik 7 Pajajaran. 2. Pada hari Sabtu 29 Mei 2021, Tuhan telah mengaruniakan satu anak laki-laki bagi keluarga Febrianto Hotman Daniel Hamonangan Sitinjak, Seriana Boru Hasugian, beralamat di Jalan Nyengseret, Gang Bapak Ihun, nomor 113/94, Wik Bansel. Kita bersyukur kepada Tuhan, anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Poin kedua, baptisan kudus. 1. Pada hari Minggu ini 6 Juni 2021 pukul 10 WIB diadakan baptisan kudus kepada anak dari keluarga Dipto Brahmono Manalu SH, Ibu Santi Adelina Anggraini Borupurba SH M.Hum, bertempat di rumah Jalan Setra Duta Purnama, Blok J nomor 26, dipimpin oleh Pendeta Jason Simanjuntak STH MM. 2. Pada hari Minggu 13 Juni 2021 akan diadakan baptisan kudus secara khusus bertempat di gereja pukul 8.30 WIB. Jemaat yang menghadiri hanya keluarga yang akan membaptiskan anak saja. Bimbingan baptisan kudus Kamis 10 Juni 2021 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus agar mendaftar melalui situa daerah masing-masing. Poin ketiga, persembahan sosial gereja. Setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan untuk sosial gereja kita. 1. Pada hari Minggu ini 6 Juni 2021 untuk keluarga Amang Walsen Siahan, Wik Bypass Timur, sehubungan dengan Inang Rotua Boru Panjaitan yang meninggal dunia di waktu yang lalu. 2. Pada hari Minggu yang akan datang 13 Juni 2021 untuk Eli Boru Simamora Purba, Wik Bypass Timur, sehubungan dengan Nyonya Elpelenia Simamora Boru Sianturi yang meninggal dunia di waktu yang lalu. Poin 4, pertanggungan daerah sekaligus HUT HKBP Bandung ke-86 tahun. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 18.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan dilaksanakan pertanggungan daerah sekaligus perayaan ulang tahun HKBP Bandung yang ke-86 tahun. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti pertanggungan tersebut. Poin kelima, Konven Pangula Nagutiki atau full timer. Pada hari Senin 7 Juni 2021 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Bandung Barat
Resort Bandung Barat dilaksanakan konven Pangula Nagok Tiki atau full timer HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pendeta dari gereja kita akan mengikuti konven tersebut. Kita mendoakan agar konven tersebut berjalan dengan baik. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengumpulkan persembahan kita untuk keperluan Huria dan Pusat dalam sukacita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 719. Yesus, nama Johnny Hutan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Markus pasal 3, dimulai dari ayat 20 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita saat ini. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Selamat Minggu
Trinitatis bagi kita. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang tetap mengikuti channel YouTube ini, Horas Madihamusa Luhutna Damang Dainang, dan kiranya ibadah ini menjadi ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu pertama setelah Trinitatis di minggu ini akan membawa kita untuk lebih menghidupi ketritunggalan Allah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi. Maka kita mau katakan di minggu kita hari ini, bagaimana kita telah meyakini, mengimani bahwa Kristus yang lahir ke tengah dunia ini, tapi dia datang dari kekudusan. Harajaonna dangsian portibion dohot harorona. Maka ketika Yesus Kristus dangsian portibion alerosian banua gijang sian habadiaon. Maka ketika kita merayakan pada minggu-minggu yang lalu, bagaimana kuasa yang dilimpahkan Allah Bapa kepada Kristus harus semakin ditinggikan. Dia kekal. Dan ketika curahan Roh Kudus juga sampai pada hari Pentakoste, hari ke-50. Roh Kudus datang dari atas, dari surga, dan dari kekudusan. Kita telah dihinggapi Roh Kudus itu yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Tagan tahaporsiai Kristus sibuan haluaon tuhita dohot silehon hanguluan. Maka ketika roh itu juga tinggal dan diam di hati kita, tentunya di dalam penguatan Roh Kudus, dengan meyakini iman kepada Kristus Yesus, anak-anak Allah akan selalu melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, peranan Roh Kudus juga telah kita diingatkan pada minggu-minggu yang lalu. Roh Kudus menginsapkan dunia untuk melihat dosa dunia, untuk mengetahui kebenaran, dan untuk mengetahui penghakiman. Maka Bapak Ibu kita mau melihat ketika Roh Kudus itu menginsapkan. Tentunya Roh Kudus sangat berperan begitu besar di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Dia yang memelihara, yang menuntun, dan mengajari, menobatkan, memelihara, dan bagaimana Roh Kudus itu, dia adalah sebagai Roh Allah yang tetap memberikan kita roh pengertian untuk semakin tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hal dunia. Kita mau melihat Bapak Ibu, orang banyak, bahkan ahli Taurat Farisi itu sendiri, ketika Yesus melakukan banyak mujizat, ketika Yesus melakukan banyak hal halongangan, juga di dalam teks ini, itu merupakan suatu pekerjaan yang bersama dengan Yesus di dalam kekuatan Roh Kudus.
tung subui halak nasian portibion patuduhon gok halongangan molo sorosian banua gijang. Tapi ketika semua kuasa mujizat itu dilakukan oleh Yesus Kristus, ahana haruar sian pamangan ni halak Parisi do si boto surat. Mereka menghujat apa yang dilakukan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Bapak Ibu, sikap menghujat, mengejek, mencaci, menghina, mencela, merusak reputasi seseorang, mencemari jati diri atau wibawa seseorang, sehingga hujatan timbul dari orang yang berhati bebal, dikuasai oleh roh dunia. Di dalam hal ini, maka itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika hujatan diucapkan, dilontarkan, ditujukan kepada Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat dunia, yang keluar dari ahli Taurat orang Parisi itu sendiri, sudah menutup keselamatan bagi mereka, karena mereka hanya membesarkan roh dunia di dalam hati mereka. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh Yesus Kristus, bagaimana hujatan itu diketahui dan juga menjadi suatu sikap yang diingatkan oleh Yesus Kristus menjadi dosa kekal. Bapak Ibu, ketika nats ini mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus Kristus, yang mengatakan sehingga mujizat yang dilakukan Yesus Kristus mengkategorikan, menyamakan dengan kuasa dunia. Kita mau katakan, kita sendiri pun pastinya tidak terima jika kita melakukan kebaikan, tapi orang menilai apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan menyamakan apa yang berkuasa di dunia, ai nong ritik dui, edang waras be. Padahal kita melakukan kebaikan, misalkan demikian. Ini adalah sudah menghujat bagaimana Roh Kudus yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dengan kuasa mujizat tersebut, sehingga mereka tidak bisa melihat ini pekerjaan iblis, kuasa dunia, atau pekerjaan dari Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu, nats ini tentu menjadi suatu perenungan di dalam kehidupan kita. Orang Parisi dan ahli Taurat memang melakukan hukum Taurat, tapi ketika di situ tidak ada kehidupan, maka mereka pun tidak mendapat kehidupan juga. Tapi bagaimana Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai penggenapan hukum Taurat, maka yang percaya, yang menerima kepadanya ada kehidupan, keselamatan. Dan yang mau dikuasai oleh Roh Kudus adalah yang melihat terang Kristus di dalam kehidupan dan di dunia ini. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tuduhan, hujatan yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal dan yang tidak menerima kehidupan itu sendiri, kita mau katakan menjadi berita yang sampai kepada keluarga atau orang tua. Secara kekeluargaan Maria mendengar bahwa dia dikatakan tidak waras, sehingga ketika di dalam ini, dalam teks kita ini,
Yesus hendak dijemput oleh keluarga dengan mendengar cacian, hujatan kepada dia dengan yang dilakukannya. Tapi ini adalah menandakan bahwa itu adalah merupakan suatu tindakan yang tidak benar, sehingga dia pun menjawab dan memanggil mereka, mengutarakan beberapa perumpamaan kepada mereka. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Maling teriak maling tidak mungkin. Dan itu sebabnya perumpamaan ketika Yesus mengatakan molo didoko koau sibulison. Mungkin do sibolis mengubati sibolis. Itu adalah merupakan suatu perumpamaan, tapi yang harus menyadarkan ahli Taurat Farisi tersebut. Bagaimana Yesus menghardik mereka karena telah dikuasai oleh roh dunia, sehingga hati mereka bebal, naib, memberontak. Mereka sudah dibutakan oleh roh dunia, sehingga tidak bisa melihat nilai kekudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mereka sudah menilai kegelapan. Padahal di situ nilai kekudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, itulah yang membutakan mereka sehingga roh kegelapan, roh dunia, hagiot ni portibion, ido di pangasahon nasida. Maka itu sama dengan mereka masih di dalam dunia yang hanya untuk menunjukkan keinginan dunia. Dari manakah timbul hujatan? Ketika itu adalah dosa, ketika itu adalah kejahatan, dari hati. Kalau didok di Matius 5 ayat 10 sia, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian dan lain sebagainya, dan sumpah palsu dan hujat. Maka apa yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh mereka yang tidak menerima Kristus, mereka sama dengan hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan di portibiodo godang godaan nisibolis. Sama dengan epistel tadi, bagaimana Hawa sebagai manusia pertama dengan Adam digoda oleh iblis. Dan iblis sangat pintar menggoda manusia. Mereka dengan lemah lembut, atau iblis itu dengan lemah lembut, sai diusahahon nasidado buha asa tergoda jolmai. Hita na porsea di debata ama anak dohotod di porbadia. Nungata jalo isian padidion. Jala di sima jujung. Bagaimana sekarang kehidupan kita secara total digerakkan, dipandu, dipelihara oleh Allah, dan Dia sudah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kasih Allah yang begitu besar sehingga Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tentulah ketika dalam teks ini mereka menghujat secara langsung apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu sama dengan hati yang bebal yang menolak Yesus itu dan yang tidak menerima bagaimana kuasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu sama dengan bagaimana mereka sudah mendapatkan apa yang menjadi hukum bagi mereka, dosa yang kekal tadi. Bapak Ibu, bagaimana kita untuk bersaksi dan bagaimana kita untuk tetap mengaminkan, meyakini peranan roh itu bagi kita?
dikatakan dalam Roma 8 ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Teks minggu ini akan menjadi suatu peranan perenungan bagi kita, dan ini akan semakin juga menguatkan kita sampai menjalani akhir minggu-minggu Trinitatis ke depan. Dan sikap ini yang menjadi suatu hal naso dihalomohon debata halak nang majalo Yesus Kristus sai marnida aka hahulomon na di portibion. Maka siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai keselamatan, yang tidak menerima mujizat di dalam kuasa Roh Kudus, baginya keselamatan dan pengampunan tidak akan ada. Dan itu sebabnya Kristus menetapkan dosa kekal yang tidak dapat terampuni bagi mereka yang masih membiarkan roh dunia masuk di dalam hati setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kami mau katakan dari nats kita ini, ketika tindakan Yesus disamakan dengan penghulu setan yakni Belzebul, maka itu merupakan suatu hal atau tindakan yang memang tidak dapat lagi terampuni. Molonunga, gabe, dosa, mengulupe sahat ditikyon tapi ada dosa yang tidak terampuni lagi, yaitu sudah menjadi suatu hal yang membuat kita hidup tidak ada artinya lagi. Maka untuk itu Bapak Ibu, di dalam teks ini, siapa yang menerima Roh Kudus dan yang menerima Yesus Kristus, sehingga yang mau menyerahkan diri kepada Allah Bapa, kita mau katakan bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Molosomiyado todii dihita. Dan mungkin bebarani hita menyangkal dohot menghujat na kaning na binain ni Jesusi molo nasian portibion. Alai ikon dohonot tama ido ubahen bagaimana kita mengaku ya Abba, ya Bapa, Yesus adalah Tuhan. Itu di dalam penguatan Roh Kudusnya. Sehingga 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Bagaimana kita sekarang untuk semakin dikuatkan melalui teks ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahwa Trinitatis satu hakikat yang tidak terpisahkan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentu bagaimana kita mengimani Bapa yang sudah memberikan kita kesempurnaan dan mengampuni kita dengan memberi kuasa di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dan bagaimana Allah Bapa juga mengasihi kita dengan memberikan damai-Nya di dalam curahan Roh Kudus tersebut. Maka inilah yang mau diingatkan di dalam teks minggu kita ini. Di dalam kekuatan Roh Kudusnya, kita hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam hikmat, di dalam pengharapan, dan di dalam iman. Dengan demikian, yang tidak nasotarjalo nadope todii mamitori
rohani ganup halak naporsea, maka dia masih dibutakan roh dunia, dan baginya tidak ada pengampunan dan keselamatan. Maka biarlah nats ini akan semakin menyemangati dan mengingatkan kita Bapak Ibu, undanglah Roh Kudus itu tetap memelihara, menjaga, menobatkan, dan menuntun kita untuk semakin mencintai, melakukan hukumnya di dalam iman dan di dalam Yesus Kristus. Kita semakin hidup di dalam kasih, di dalam damai, dan di dalam berkat-Nya. Tentulah dengan demikian kita pun akan semakin melakukan yang menjadi kehendak-Nya agar kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk minggu pertama setelah Trinitatis hari ini. Bahwa Engkau akan semakin menguatkan kami ya Bapa. Bagaimana kami yang telah menyerahkan diri kami kepadamu. Karena kasih-Mu yang begitu besar telah memberikan kami keselamatan dan kehidupan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang sudah menuntun kami, biarlah kami melihat setiap kebenaran dan kebaikan yang telah dilakukan anak-Mu Yesus Kristus. Kami akan melihat itu di dalam kekudusan dan kebenaran, dan roh dunia tidak lagi menutupi mata rohani kami yang sudah menerima Engkau. Untuk itu ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Kuatkan kami untuk melakukan yang terbaik, mengaminkan, meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Roh-Mu akan selalu memelihara kami. Dan biarlah kami dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya adalah hidup yang mampu melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ampunkan segala dosa kami ya Bapa, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk sosial gereja sambil bernyanyi nomor 723. Tuhan
menyanyikan ayat berikut, jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.